Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kopit. Saya perwakilan dari kelompok F9 mata kuliah elemen struktur baja kelas 4F, di mana kelompok kami akan membahas tentang baja komposit. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok F9. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Aditya Arifanda. Saya selaku pemateri pertama dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Aman. Saya sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya, Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrik Ardiansa. Saya selaku pemateri keempat. Bang, apa sih struktur komposit? Bang, apa sih kolom baja komposit itu? Bang, apa sih baja komposit itu? Anda nanya saya, lalu saya bertanya pada siapa? Saksikan video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kelompok F9 akan membahas tentang baja komposit. Saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu baja komposit. Nah, struktur baja komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material ataupun lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya tentang baja komposit, bisa dilihat pada gambar. Di bagian kolom, di sini ada kolom baja komposit yang terdiri dari material beton, besi tulangan, dan kolom baja WF, sehingga dinamakan dengan baja komposit. Dan selanjutnya, di sini ada balok baja komposit yang dimana terdiri dari baja WF, dek baja gelombang, sel konektor, rebar atau tulangan besi, dan plat lantai beton. Kenapa sih dinamakan dengan baja komposit? Karena di dalam suatu material struktur bangunan lebih dominan material baja daripada material beton, sehingga dinamakan dengan baja komposit. Apabila di struktur tersebut lebih dominan material beton, maka dinamakan dengan beton komposit. Dari gambar ini dapat kita simpulkan beberapa materi pembahasan. Yang pertama, struktur komposit. Yang kedua, tegangan elastis dalam balok komposit. Yang ketiga, lebar efektif balok komposit. Yang keempat, sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Yang kelima, kuat lentur nominal. Yang keenam, penghubung geser. Yang ketujuh, balok komposit pada daerah momen negatif. Yang kedelapan, lendutan. Dan yang kesembilan adalah dek baja gelombang. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas secara merinci apa sih itu baja komposit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur komposit. Satu, struktur komposit. Penggunaan balok baja untuk menopang suatu pelat beton telah ditemukan sejak lama. Namun, pada saat itu, pelat beton dan balok baja tidak dihubungkan dengan satu penghubung geser sehingga yang dihasilkan adalah satu penopang non-komposit. Nah, di sini kita bisa lihat gambar balok tak komposit yang melendut. Pada penopang non-komposit,
pelat beton akan mengalami lendutan yang cukup besar yang disebabkan oleh besarnya beban yang harus dipikul oleh pelat beton tersebut. Dengan seiring berkembangnya metode pengelasan yang baik serta ditemukannya alat-alat penghubung geser yang menahan gaya geser horizontal, maka lekatan antara pelat beton dan balok baja dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, keduaan material ini antara baja dan beton akan menjadi satu kesatuan komponen struktur yang disebut dengan komponen struktur komposit. Nah, di sini bisa kita lihat gambar balok komposit yang melendut. Komponen struktur komposit ini dapat menahan beban sekitar 33 hingga 50%, lebih besar daripada beban yang dapat dipikul oleh balok baja saja tanpa adanya perilaku komposit. Beban penampang balok komposit. A. Lantai jembatan komposit dengan penghubung geser. B. Balok baja diselubungi beton. C. Lantai komposit gedung dengan penghubung geser. Selanjutnya, pelat lantai komposit dengan pelat baja gelombang. Sistem pelat lantai komposit umumnya arah rib diletakkan tegak lurus terhadap balok lantai dan sejajar dengan arah balok induk. Nah, bisa kita lihat gambar di atas memperlihatkan sistem pelat lantai yang menggunakan pelat baja gelombang dengan arah rib tegak lurus terhadap sumbu balok. Sedangkan dengan menggunakan konstruksi komposit dalam desain suatu komponen struktur, ternyata dapat diperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut. A. Dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai. B. Tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi. C. Meningkatkan kekakuan lantai. D. Dapat menambah panjang bentang layar. Yang kedua, tegangan elastis dalam balok komposit. Kuat rencana dari balok komposit biasanya didasarkan pada kondisi saat terjadi keruntuhan. Namun, perilaku balok komposit pada saat beban layan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami. Lendutan harus selalu dikontrol pada saat beban layan. Dan dalam beberapa kasus, kuat rencana bisa ditentukan oleh syarat kemampuannya. Dari gambar di bawah di slide berikutnya menunjukkan sebuah segmen dari balok komposit dengan diagram tegangan dan regangannya jika pelat beton dihubung secara kaku terhadap profil baja. Nah, bisa kita lihat ini masuk. Yang A, diagram regangan balok komposit, sedangkan yang B, diagram tegangan pada balok komposit dengan penampang tertransformasi. Diagram regangan akan mempunyai bentuk seperti pada gambar tersebut. Hal ini sesuai dengan teori lendutan kecil yang menyatakan bahwa penampang melintang akan tetap datar sebelum atau sesudah terjadi lentur. Namun, distribusi tegangan linear seperti dalam gambar hanya tepat untuk balok yang homogen. Baik, di sini hubungan antara tegangan dan regangan baja dan beton dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan tegangan lentur pada bagian atas dan bawah profil baja dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan M adalah momen lentur yang harus dipikul, ITR adalah momen inersia terhadap sumbu netral, YT adalah jarak dari sumbu netral ke
atas profil baja, YB adalah jarak dari sumbu netral ke serat bawah profil baja. Dengan tegangan yang terjadi pada serat atas beton dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. Ketiga, lebar efektif balok komposit. Konsep lebar efektif sangat berguna dalam proses desain suatu komponen struktur komposit, terutama ketika proses desain harus dilakukan terhadap suatu elemen yang mengalami distribusi tegangan yang tidak seragam. Pengertian dari lebar efektif itu, untuk penyederhanaan, diambil lebar tertentu di mana pelat beton masih efektif memikul tegangan tekan. Daerah ini dinamakan lebar efektif atau BE. Untuk mencari nilai BE ini adalah dapat kita menentukan berapa kekuatan dari balok baja WF ini untuk memikul dari tegangan tekan dari BE ini. Besarnya lebar efektif dari suatu komponen struktur komposit dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini, pada gambar, ada penampang dari balok baja WF. Yang pertama kita bahas adalah untuk balok-balok interior. Yang dinamakan dengan balok interior itu, dia itu berada pada bagian dalam. Nah, yang dimaksud dengan BE itu adalah yang ini. Ini yang akan kita cari, nilai BE ini. Dengan cara BE lebih kecil dari L per 4. L ini adalah panjang bentang. B0. B0 ini adalah jarak dari baja WF. B itu jarak dari balok-balok eksterior ke balok interior maupun balok interior ke balok interior lainnya. Nah, persamaannya di sini BE lebih kecil dari B0. Yang kedua untuk balok-balok eksterior. TS ini adalah tebal dari pelat beton. Nah, sedangkan BF ini adalah lebar dari balok baja WF. Di sini ada persamaan. BE lebih kecil dari L per 8 plus jarak pusat balok ke tepi pelat. BE lebih kecil dari 1 per 2 B0 plus jarak pusat balok ke tepi pelat. Sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Metode pelaksanaan suatu komponen struktur komposit, khususnya untuk komponen struktur lentur, secara umum dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya rumpuan sementara atau perancah. Jika tumpuan sementara tidak digunakan atau unshored, maka profil baja akan berperilaku sebagai penumpu dari begesting pelat beton. Selama beton belum mengeras, dalam tahap ini, balok baja harus mampu memikul beban-beban yang meliputi berat sendiri, berat begesting pelat serta berat beton yang masih belum mengeras. Setelah pelat beton mengeras, maka al-asri komposit akan mulai bekerja, sehingga semua beban layan yang ada meliputi beban mati dan hidup akan dipikul oleh komponen struktur komposit. Sistem pelaksanaan yang lain adalah dengan menggunakan tumpuan sementara atau short. Selama pelat beton belum mengeras, tumpuan sementara ini akan memikul berat dari profil baja, begesting, pelat serta beton yang belum mengeras. Dengan digunakannya tumpuan sementara akan dapat mengurangi tegangan yang timbul pada profil baja selama proses konstruksi.
Setelah beton mengeras, perancah dilepas dan beban-beban layan dipikul melalui aksi komposit baja dan plat beton. 5. Kuat lentur nominal. Kuat lentur nominal tercapai ketika seluruh penapang baja luluh dan beton tekan hancur. Hubungan distribusi tegangan pada keadaan tersebut pada komposit dinamakan distribusi tegangan plastis. SNI 03-1729-2002. Butir 12.4.2.1.A dan B halaman 85. Memberikan syarat kuat rencana untuk momen positif. Kuat lentur nominal dari suatu komponen struktur komposit dalam kurung untuk momen positif menurut SNI 03-1729-2002 pasal 12.4.2.1 ditentukan sebagai berikut. Mn kuat momen nominal yang dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Mn kuat momen nominal yang dihitung dengan menggunakan distribusi tegangan plastis memperhitungkan pengaruh tumpuan sementara. Pada kondisi ini, kekuatan lentur batas penampang ditentukan oleh terjadinya leleh pertama. Kuat lentur nominal yang dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis dikategorikan menjadi dua kasus sebagai berikut. A. Sumbu netral plastis jatuh pada plat beton dengan mengacu pada gambar 1, maka besar gaya tekan C adalah C sama dengan 0,85 X FC XA XBE. Gaya tarik T pada profil baja adalah sebesar T sama dengan AS X FY. Dari keseimbangan gaya C sama dengan T, maka diperoleh A sama dengan AS X FY per 0,85 X F C X BE. Kuat lentur nominal dapat dihitung dari gambar 3. Mn sama dengan CXD1, Mn sama dengan TXD1, Mn sama dengan AS X F Y X dalam kurung D per 2 plus TS minus A per 2. Sumbu netral plastis jatuh pada profil baja apabila kedalaman blok tegangan beton nilai A ternyata melebihi plat beton, maka distribusi tegangan dapat ditunjukkan seperti pada gambar 2 dan gambar 3. Gaya tekan CC yang bekerja pada beton adalah sebesar CC sama dengan 0,85 titik F C titik B E titik TS. Dari keseimbangan gaya diperolehkah hubungan T sama dengan C plus CS. Besarnya T sekarang lebih kecil daripada AS titik FY, yaitu T sama dengan AS titik FY minus CS. Dengan menyamakan persamaan 2.8 dan 2.9 diperoleh CS sama dengan AS titik FY minus CE per 2. Kuat lentur nominal diperoleh dengan memperhatikan gambar Mn sama dengan CC titik D2 plus CS titik D2. Bisa teman-teman lihat gambar di samping. Gambar 2 kuat lentur nominal berdasarkan distribusi tegangan plastis sumbu netral plastis jatuh pada plat baja di flange. Dan bisa teman-teman lihat juga ada gambar 3 di samping. Gambar 3, kuat lentur nominal berdasarkan distribusi tegangan plastis sumbu netral plastis jatuh pada plat baja di web. Penghubung geser. Penghubung geser adalah alat sambung mekanik yang berfungsi memikul beban geser yang timbul pada bidang kontak kedua material tersebut.
sehingga pada keadaan komposit kedua material bekerja sama dengan satu kesatuan. 2. Titik. Alat penghubung geser ada bermacam-macam, diantaranya terdiri dari paku, baut, dan pasak. Dalam hal kekuatan sambungan tidak dibedakan apakah itu sambungan desak atau sambungan tarik. Yang menentukan kekuatan sambungan bukan kekuatan tarik dan geser, melainkan kekuatan desak pada lubang serta kekuatan alat penghubung geser tersebut. Titik. Biasanya dalam analisis tegangan-tegangan dalam arah sambungan maupun pada penampang penghubung geser dianggap rata. Titik. Pada dasarnya alat penghubung geser ditempatkan menurut gaya geser yang bekerja. Dengan demikian pada daerah yang gesernya besar akan memiliki alat penghubung geser yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Titik. Besarnya gaya geser horizontal yang harus dipikul oleh penghubung geser diatur dalam SNL 03 1729 2002 pasal 12.6.2. Pasal ini menyatakan bahwa untuk aksi komposit di mana beton mengalami gaya tekan akibat lentur, gaya geser horizontal total yang bekerja pada daerah yang dibatasi oleh titik-titik momen positif maksimum dan momen nol yang berdekatan. Persyaratan mengenai jarak antar penghubung geser diatur dalam SNI 03 1729 2002 pasal 12.6.6 yang antara lainnya mensyaratkan 1. Selimut lateral minimum sama dengan 25 mm kecuali ada dek baja. 2. Diameter maksimum sama dengan X tebal flange profil baja. 3. Jarak longitudinal minimum Z 6X diameter penghubung geser. 4. Jarak longitudinal maksimum sama dengan 8X tebal plat beton. 5. Jarak minimum dalam arah tegak lurus sumbu longitudinal sama dengan 4X diameter. 6. Jika digunakan dek baja gelombang, jarak minimum penghubung geser dapat diperkecil menjadi 4X diameter. 7. Balok komposit pada daerah momen negatif. Pada umumnya daerah momen positif pada suatu struktur balok menerus dapat didesain sebagai suatu komponen struktur komposit. Sedangkan daerah momen negatif lebih sering didesain sebagai komponen struktur non-komposit. Namun SNI 03 1729 2002 mengizinkan menggunakan sistem komposit ini pada daerah momen negatif. Pada pasal 12.4.2.3 dinyatakan bahwa penampang komposit dapat didesain untuk memikul momen negatif sejauh hal-hal berikut dipenuhi. 1. Balok baja mempunyai penampang kompak yang diberikan pengaku memadai. 2. Plat beton dan balok baja di daerah momen negatif harus disatukan dengan penghubung geser. 3. Tulangan plat yang sejajar dengan balok baja di sepanjang daerah. Lebar efektif plat beton harus diangker dengan baik. Lendutan. Komponen struktur komposit memiliki momen inersial yang lebih besar daripada komponen struktur non-komposit. Akibatnya, lendutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Momen inersial dari komponen struktur komposit hanya dapat tercapai setelah beton mengeras, sehingga lendutan yang diakibatkan oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras dihitung berdasarkan momen inersial profil baja saja. Pada konstruksi tanpa perancah, diperlukan sebanyak 3 buah momen inersial yang berbeda untuk menentukan lendutan jangka panjang, yaitu 1. LS, momen inersial dari profil baja yang digunakan untuk menghitung lendutan yang ditimbulkan oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras. 2. LTR, momen inersial dari penampang komposit yang dihitung berdasarkan lebar efektif, digunakan untuk menghitung lendutan yang ditimbulkan oleh beban hidup dan beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. 3. LTR,
yang dihitung berdasarkan lebar efektif B atau 2N untuk menentukan berdasarkan lendutan jangka panjang yang disebabkan oleh beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. Dak baja gelombang. Perkembangan struktur komposit dimulai dengan digunakannya dek baja gelombang yang selain berfungsi sebagai backing saat plat beton dicetak, juga berfungsi sebagai tulangan positif bagi plat beton. Penggunaan dak baja dapat mempertimbangkan sebagai dukungan dalam arah lateral dari balok sebelum beton mulai mengeras. Arah dari gelombang dek baja biasanya diletakkan tegak lurus balok penopangnya. Persyaratan dak baja, gelombang, dan penghubung gesernya untuk digunakan dalam komponen struktur komposit diatur dalam SNI 03-1729-2002 pasal 12.4.5.1. Dalam pasal ini disyaratkan 1. Tinggi maksimum dek baja HR lebih dari 75 mm. 2. Lebar rata-rata minimum dari gelombang dak WR lebih dari 50 mm. Lebar tidak boleh lebih besar daripada bersih minimum pada tepi atas dak baja. Tebal plat minimum diukur dari tepi atas baja sama dengan 50 mm. 4. Diameter maksimum yang dipakai 20 mm dan didilas langsung pada balok baja. 5. Tinggi minimum diukur dari sisi dak baja paling atas 40 mm. Penampang melintang dek baja bisa kita lihat dari gambar. Jika gelombang pada dak baja dipasang tegak lurus terhadap balok penopangnya, maka kuat nominal penghubung geser jenis paku harus direduksi dengan suatu faktor R yang ditetapkan sebagai berikut. RS sama dengan 8,5 akar NR dalam kurung WR per HR dalam kurung HS per BR kurang 1,0 lebih dari 1,0. Dengan RS adalah faktor reduksi, NR adalah jumlah penghubung geser jenis paku pada setiap gelombang pada potongan melintang balok. HS adalah tinggi penghubung geser jenis paku lebih dari hari plus 75 mm. HT adalah tinggi nominal gelombang dak baja. WR adalah lebar efektif gelombang dak baja. Jarak antara penghubung geser tersebut adalah arah longitudinal. Tidak boleh lebih dari 900 mm.